atau mandi di air Cikahuripan ini ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini air Cikahuripannya, teman-teman ya. Sumedang memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sejak zaman Kerajaan Sumedang Larang sampai dengan zaman pendudukan Jepang, tercatat ada 29 penguasa, raja, dan bupati. Tiap zaman pemerintahan, penguasa-penguasa itu meninggalkan jejak-jejak sejarahnya, baik berupa artefak dan metifak maupun sosiafak. Dari waktu ke waktu, fakta-fakta itu mengakumulasi menjadi memori kolektif dan sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat daerah setempat. Baik teman-teman, kita akan menuju makam keramat Hebel Isuk. Makam keramat Hebel Isuk adalah makam dari Prabu Tirta Kusuma atau Sunan Tuakan. Beberapa juga menyebut dengan nama Sunan Tuakan. Sunan Tuakan adalah raja ketujuh dari Kerajaan Sumedang menggantikan Sunan Guling. Makam Prabu Tirta Kusuma atau Sunan Tuakan berada di lokasi Kampung Hebel Isuk, Desa Cimarias, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Selain makam Sunan Tuakan putranya, Sunan Guling juga dimakamkan di Kampung Hebel Isuk, Desa Cimarias, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Dan juga terdapat makam Prabu Munding Wangi, makam istri Prabu Tirta Kusuma atau Sunan Tuakan, yaitu Ratu Nur Cahya. Ada 3 akses yang dapat dipergunakan untuk mencapai lokasi tersebut. Namun disarankan bagi yang hendak berkunjung untuk mengambil jalur Sumedang-Bandung, tepatnya di Jalan Cadas Pangeran di daerah Singkup, rute ke arah makam Prabu Tirta Kusuma atau Sunan Tuakan di Kampung Hebel Isuk, Desa Cimarias, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang ini akan lebih nyaman dengan kendaraan bermotor. Tidak sukar untuk menemukannya. Di tengah perkebunan buah leci, tampak pohon karet besar dan berumur menjadi ciri bahwa lokasi makam ada di sekitar daerah tersebut. Sebelum kita ke lokasi makam keramat Hebel Isuk, terlebih dahulu kita menemui Bapak Kuncen untuk bersilaturahmi dan memohon izin untuk berziarah ke makam Hebel Isuk. Kurang mah kuda kumoda ayeuna sadat neta gitu asa pengintan leres-leres nah ngangkirna naonna gitu. Abdi hoyong uninga leluhur-leluhur orang Sumedang teh saha wae penginten kitu eta. Abdi ge tadi maksudnya Aduh, nah itu mah eta penginten kurang teh tadi ge saling membutuhkan. mohon. Anu di alam goib
merjogikeun doa urang itu nya urang merjogi laleberan karamatkeun kamu di Jakarta. Terus Nyata ngapina ngajarinna ngajaga ngaraksa urang jeung peutingna. Ku ti alam ka sucian gitu kan. Sanes bade nyuhunkeun da nyuhun mah kada ka Gusti. Nyuhunkeun mah mah nyuhunkeun leleberanana. Sugan we doa urang teh leber di anjeunna teh. Urang suhunkeun ku urang. Tah gitu. Kanggo naon doa kaselamatan kalancaran. urang Beunang kehidupan jeung kehidupan umat dalam dunia. Gitu. Jelas abdasna teh Mohon tamana urang teh ibak teh eta pangabdasan para leluhur urang malah paling mati. Upami tiasa nyuhunkeunana. Kasaha atau nyuhunkeunana. Kitu nya. Kahiji ka mahdaniangna tadi panggilanna aya ka para dewana, ka para damat demitna ka karun sarayana. Ka Nabi Sulaiman salam, ka Nabi Khidir salam, ka Nabi salam, ka Rasul salam. Nabi salam, ka Nuh salam, ka Hafs salam, ka Hafs salam. Insyaallah mati matuhnya Kak. Ada satu pepatah dari Bapak Kuncen, yaitu segala sesuatu tergantung niat, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta, bukan kepada yang lain. Namun kita tetap harus mendoakan para leluhur kita. Setelah kita berkunjung dan menemui Bapak Kuncen, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju makam keramat Hebel Isuk. Sunan Guling mempunyai 3 putra, yaitu yang pertama Tirta Kusuma, dikenal sebagai Sunan Tuakan, yang kedua Jaya Dinata, yang ketiga Kusuma Jaya Diningrat. Setelah Sunan Guling wafat, digantikan oleh putranya bernama Tirta Kusuma atau Sunan Tuakan pada tahun 1237 sampai 1422 Masehi sebagai Raja Sumedang Larang yang ke-6. Prabu Tirta Kusuma atau Sunan Tuakan memerintah paling lama di antara raja-raja Sumedang, yaitu kurang lebih 225 tahun. Hal ini dimungkinkan karena pada waktu kekuasaan zaman Prabu Tirta Kusuma, Kerajaan Sumedang Larang, pembagian kekuasaannya diteruskan oleh adik-adiknya, yaitu Jaya Dinata dan Kusuma Jaya Diningrat, dan dalam pemerintahannya lebih mengutamakan kepada kepentingan ke dalam Sumedang Larang sehingga tidak tampak peran politiknya. Dan pada masa pemerintahan Sunan Tuakan terjadi peristiwa perang bubat antara Pajajaran dan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarboah Channel. Teman-teman, kali ini saya akan mengunjungi sebuah makam keramat sekaligus berziarah ke makam keramat Hebel Isuk, di mana di makam tersebut terdapat makam Eyang Sanghyang Prabu Nur Cahya, kemudian makam Eyang Tirta Kusuma, kemudian Eyang Munding Wangi, dan Eyang Sunan Suaka. Ikuti petualangan kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus Sarboah Channel. Mudah-mudahan channel kami bisa bermanfaat untuk semua orang. Naon kasalahan diri anjeun kacida kuluas gening kaasih dipungkas asa tung ke bumi Allah. Duh, raget budak
Teman-teman, kita sudah berada di lokasi makam keramat Heubeul Isuk. Setelah wafat, Sunan Tuakan dimakamkan di kampung Heubeul Isuk, Desa Cimarias, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Pada komplek makam Heubeul Isuk, terdapat pula makam Prabu Munding Wangi, makam istri Sunan Tuakan, dan makam putrinya Ratu Nyimas Patuakan, Ratu Sumedang Larang ke-7. Di lokasi makam Heubeul Isuk terdapat sumber mata air yang bernama Cikahuripan yang memiliki mitos cukup menarik di kalangan masyarakat, dan banyak kalangan percaya bahwa mata air tersebut dulunya adalah tempat berwudunya para leluhur Sumedang dan memiliki banyak khasiat. Mitos yang beredar, siapa saja yang berwudu atau mandi dan meminum air dari pancuran mata air tersebut akan mendapatkan berbagai manfaat, diantaranya awet muda dan mampu mengusir berbagai macam penyakit. Fakta unik lainnya yaitu mata air Cikahuripan ini tidak pernah kering meski ditempa kemarau yang sangat panjang. Teman-teman, bisa kita lihat di sini adalah mata air yang bernama Cikahuripan yang berada di makam keramat Heubeul Isuk. Jadi air ini, teman-teman ya, berasal dari pohon yang besar ini ya, teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, mengalir di sumber mata air ini ya, ditampung di sini, teman-teman ya. Airnya sangat jernih sekali. Kemudian biasanya para peziarah sebelum melakukan atau berdoa terlebih dahulu berwudu atau mandi di air Cikahuripan ini ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini air Cikahuripannya, teman-teman ya. Ini air Cikahuripannya ya, teman-teman ya. Kita bisa mandi di sini atau berwudu. Setelah melakukan aktivitas mandi dan berwudu, baru kita akan melaksanakan atau berdoa untuk mendoakan para leluhur kita yang ada di makam Heubeul Isuk ini ya, teman-teman ya. Teman-teman, setelah kita melaksanakan mandi dan wudhu, kita akan kembali lagi ke pemakaman Heubeul Isuk. Dan ini adalah salah satu syarat ya, teman-teman, bagi siapa saja yang akan berziarah ke makam Heubeul Isuk, dianjurkan untuk terlebih dahulu mandi dan berwudu di sini ya, yang bernama di mata air Cikahuripan ini. Dan saya sebagai tamu wajib menghargainya dan mengikuti aturan atau tradisi yang berada di sini. Oleh karena itu, ikuti terus perjalanan Sarboah Channel dan kita akan melanjutkan perjalanan menuju makam Heubeul Isuk. Yuk, teman-teman. Teman-teman, dalam perjalanan ini kami menemukan sesuatu yang sangat berharga, yaitu warisan leluhur. Apa yang ditulis sejarawan belum tentu sesuai dengan masa lalu. Begitupun apa yang kita dengar belum tentu benar. Prabu Tirta Kusuma adalah leluhur kota Sumedang. Seyogyanya kita menghormati dan mendoakannya. Semoga arwah para leluhur kita ini diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.